Sudah tahu kan alasannya kenapa sih kota Bogor sering hujan? Nah, makanya karena saking seringnya hujan, itu di sana jadi lebih dingin ya. Dan kalau kita bicara soal hujan, salah satu pepatah yang paling sering kita dengar terkait hujan adalah sedia payung sebelum hujan. Tapi ternyata kalau kita lihat dari masa ke masa ya, terutama dari masa lampau hingga masa kini, payung ini ternyata nggak dibuat untuk menghadapi hujan loh. Nah, ini dia. Kalau payung masa kini kan seperti ini. Nah, pada masa lampaunya, wah, ini jauh berbeda karena di tahun kira-kira 1000 tahun ini sebelum Masehi. Nah, payung itu hanya digunakan untuk para raja atau petinggi-petinggi ya. Biasanya sih ahli-ahli religius gitu ya. Kalau untuk warga biasa jarang banget pakai payung. Nah, di sini juga bisa diketahui bagaimana status seseorang di zaman Mesir ya. Dilihat dari tinggi payungnya. Jadi semakin tinggi atau panjang tangkainya berarti makin tinggi posisi dan aktivitas religius di tengah masyarakat. Oke, next kita lihat lagi. Wah, kalau bicara soal payung, ini yang paling mantap nih. Ada kisah romantis di balik payung. Jadi payung ini dulu ceritanya adalah di Tiongkok sana, ada cerita romantisnya yang luar biasa. Sekitar tahun 507 sebelum Masehi. Nah, ini ada pasangan suami istri bernama Luban dan Yun. Luban ini, dia bekerjanya sebagai tukang kayu, biasa lah ya, bekerja keras di luar rumah. Sedangkan sang istri, Yun, ini sebagai istri yang setia, yang selalu membawakan makanan untuk sang suami. Tapi kadang-kadang si Yun ini basah kuyup kehujanan. Akhirnya sang suami, ini karena rasa cintanya yang begitu besar, ia membuatkan rangka dan menutupi bagian atasnya dengan kertas. Nah, supaya tidak tertembus air, kertas ini dilapisi dengan lilin. Akhirnya si Yun gak jadi basah lagi deh. Wah, so sweet ya. Nextnya adalah ini dia. Kalau sekarang kan kita pakai payung, mungkin kepala kita aman dari air. Tapi bagaimana bagian depan, bagian samping pasti basah. Solusinya apa? Nah, kita punya 3 ini. Anda bisa pilih model-modelnya. Yang pertama kita akan bahas overcoat. Ini mungkin modelnya lebih slim fit di badan ya, lebih oke karena dia menutupi sampai lutut dan biasanya digunakan di area industri atau pertambangan. Nah, kemudian yang kedua adalah ponco. Ini yang paling gampang karena bolongannya cuma 1 di atas. Kalau kita pakai pun langsung slep, jadi. Nah, terakhirnya ini, kalau menurut saya sih ini yang paling proper ya, jas hujan training atau penguin. Ini satu pasang dengan bagian celana, kemudian bagian atasannya. Nah, kalau naik motor ini paling aman karena tidak ada bagian yang terjuntai sehingga lebih aman saat Anda berkendara.